Suka makan ikan? Ragam Indonesia kali ini mau bahas kuliner menarik dari berbagai jenis ikan. Nah, pastinya enak banget. Gampang juga bikinnya di rumah loh, fams. Terus kita akan melihat berbagai tradisi di berbagai Nusantara. Ada juga kerajinannya yang unik, fams. Yuk, fams, berangkat! Wah, rame banget. Mau ada acara apa sih? Oh, mau ada lomba makan tradisional khas Muna. Pantes, semuanya sibuk. Bapak-bapak aja sampai ikutan tuh. Mereka sibuk menganyam tudung saji. Lombanya sih masih besok, tapi semuanya harus disiapkan dari sekarang. Wow, beragam makanan dikreasikan semenarik mungkin ya. Ada cucur khas Muna, kue serikaya, yam kanduro, lapa-lapa, dan lainnya. Duh, bikin baper. Lapar maksudnya. Hai. Fans, lomba makan tradisional ada dalam festival Meleura. Pesertanya banyak banget. Bagus dong, soalnya lomba makanan tradisional untuk memperkenalkan dan melestarikan ragam kuliner Muna supaya nggak punah. Banyak banget deh jenisnya, fans. Tidak hanya tampilannya saja, rasanya juga dinilai para juri. Kalau sudah dinilai, masyarakat yang datang boleh icip-icip. Tenang, semuanya gratis kok. Tapi jangan berebut ya, fans. Semuanya enak-enak, nggak kalah dengan masakan modern. Masih dari Festival Melera nih, kita tonton kesenian khas Muna, Tari Linda. Konon, Tari Linda pertama kali ditampilkan sekitar abad ke-16 untuk merayakan kedewasaan putri dari Raja Ompua Sangya yang bernama Waode Kamomo Kamba. Nama Tari Linda berasal dari bahasa Muna yang berarti menari berkeliling. Laksana burung yang terbang dengan sayap-sayapnya yang indah. Tari Linda menjadi syarat ketika akan diadakan tradisi pingitan. Tujuannya sebagai simbol perubahan masa kanak-kanak menjadi masa dewasa. Pesertanya cukup banyak loh, ada sekitar 24 gadis dari desa Labunti. Nah, para gadis yang mengikuti pingitan disebut sebagai Nekaria atau Kesampu Mose. Kalau upacara adatnya disebut Karya. Sebelum acara digelar, para peserta pingitan akan dimandikan dengan air yang telah didoakan oleh pemimpin ritual yang disebut imam. Kemudian, peserta adat Karya dipersilahkan makan, lalu mereka akan masuk ke dalam ruangan yang gelap gulita dan menjadi simbol keberadaan di alam arwah. Mereka akan berdiam diri di ruang gelap selama 2 malam, fams. Selanjutnya mereka akan dipindahkan ke ruangan yang disebut Bawono Koroma. Duh, cantik-cantik ya, fans. Mereka mengenakan pakaian adat yang ditentukan mangku adat. Saat dipindahkan, para peserta pingitan tidak boleh menginjakkan kaki ke tanah dan menutup mata. Jadi mereka akan digendong oleh keluarganya. Mata yang ditutup juga sebagai simbol dan syarat kesungguhan niatnya. Setelah berdoa, baru deh boleh buka matanya. Makna tradisi pingitan diibaratkan bayi yang baru lahir, fams. Kalau mata sudah dibuka, berarti gadis pingitan sudah siap untuk menjalani masa dewasanya. Baru deh Tari Linda dimainkan. Oh iya, Tari Linda untuk hiburan berbeda dengan Tari Linda di ritual pingitan, fams. Gerakan Tari Linda saat pingitan lebih sederhana. Biasa disebut dengan Linda Setangke, Pulube. Artinya hanya memutar dan bergerak di seputar tempatnya saja. Ketika menari, para undangan juga akan memberikan beragam hadiah. Tujuannya sebagai bentuk rasa syukur karena anak atau saudara mereka kini telah dewasa, kemudian siap untuk berumah tangga. Maite Wuna Fans, artinya selamat datang di Pulau Muna. Eits, makan apa tuh? Kelihatannya enak banget. Kalau berkunjung ke Muna, wajib deh icip-icip kagule pari asap, fams. Rasa khas pari asap berpadu dengan santan yang gurih. Bikin lidah nggak bisa berhenti bergoyang. Mantap!
Fans, ikan pari banyak mengandung fluorida, mineral pembentuk gigi dan tulang, jadi cocok banget dikonsumsi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Ini bikin tulang kuat dan sehat. Fans, kagule ikan pari asap dibuat dari ikan pari ayam. Maklum, jumlahnya memang cukup berlimpah di sini. Sebelum dimasak, olah ikan pari asapnya dulu ya, Fans. Caranya begini, ikan pari dipotong menjadi beberapa bagian, cuci hingga bersih, lalu susun di atas tempat pengasapan tradisional. Oh iya, bahan bakar pengasapan harus dari batok kelapa ya, Fans, karena bisa menghasilkan asap yang banyak. Sebenarnya proses pengasapan ikan bertujuan untuk mengawetkan makanan, Fans, dan menghilangkan aroma yang tak sedap pada ikan parinya. Teknik pengasapan juga dilakukan jauh sebelum manusia mengenal teknologi modern. Sewaktu pengasapan sebaiknya jangan ditinggal agar seluruh bagian ikan terkena asap. Lama pengasapan juga tergantung dari besar kecilnya potongan ikan, Fams. Kalau sudah matang, angkat deh ikan pari asapnya. Harga sepotong ikan pari asap sekitar Rp10.000 hingga Rp30.000, tergantung besar kecilnya potongan ikan. Nah, sekarang kita buat gulai ikan pari asap, Fans. Di Muna, gulai disebut sebagai kagule. Racikannya beda dengan gulai pada umumnya karena menggunakan kawei alias kelapa sangrai yang ditumbuk sampai keluar minyaknya. Sekarang siapkan santan, belimbing sayur, bawang merah, batang serai, garam, dan daun labu untuk pembungkusnya. Langsung saja yuk kita masak, Fans. Potong-potong belimbing sayur dan ikan pari asapnya. Nah, kalau nggak doyan ikan pari asap, bisa juga sih diganti dengan jenis ikan lainnya. Daging sapi atau juga daging ayam boleh kok. Terus campur semua bahannya ke dalam kuali. Aduk-aduk ya, Fams. Kemudian bersihkan daun labu dari seratnya. Ternyata nggak semudah kelihatannya ya, Fams. Maklum, saya masih belajar. Baru deh letakkan ikan pari asap dan bumbu yang sudah dicampur di atas daun labu. Sekarang ikat dengan tali dari pohon agel. Selain untuk membungkus, daun labu juga dapat dimakan loh, Fams. Masukkan batang serai, ikan asap yang sudah dibungkus daun labu, dan santan cair ke dalam belanga. Tunggu sampai mendidih dan baru deh masukkan santan kentalnya agar kagule semakin gurih. Kalau sudah matang, hidangkan deh, Fans. Sekarang kita ke Sulawesi Tengah ya, Fans. Wow, kelihatannya enak banget ya. Kalau ke Poso wajib coba nih, sogili woko bambu. Enak banget. Daging sogili dan bumbu rempahnya berpadu sangat pas, gurih. Beruntung nih bisa makan sogili woku bambu yang bercita rasa khas. Soalnya biasa disajikan dalam acara adat saja. Asyik. Fams, sogili sebenarnya sejenis belut yang berukuran besar. Sogili mulai dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Bibitnya diambil dari laut, lalu dibesarkan di muara Sungai Poso di daerah Bone Sumpe. Sogili juga dikenal dengan sebutan ikan sidat, Fams. Karena cukup banyak di alam, warga Poso juga suka mencari sogili di sungai atau di danau. Kemudian tinggal diolah saja menjadi sogilo woku bambu. Kita siapkan bumbunya dulu ya. Konon memasak woku dalam bambu bisa menetralisir bau amis sogilo loh, Fams. Langsung aja kita racik bumbunya ya. Ulek bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai rawit, kunyit, lengkuas, dan sedikit garam. Lalu ulek sampai halus ya. Potong-potong sogili, beri perasan jeruk lemon dan garam. Tambahkan bumbu halus tadi. Tambahkan juga irisan tomat, batang serai, daun bawang, daun kemangi, daun jeruk, daun pandan, dan daun kunyit. Aduk-aduk supaya bumbu meresap pada sogilinya. Katanya sih kalau bumbu ingin benar-benar meresap, sogili yang dibumbui harus didiamkan selama 1 malam. Baru deh dimasukkan ke dalam bambu, lalu ditutup ujung batang bambu dengan batang pohon pisang. Tinggal bakar bambu di atas bara api sekitar 1 sampai 2 jam. Ini tidak menggunakan air, Fams. Soalnya daging sogili mengandung air.
Kalau uap asap keluar dari bambu, artinya sogili woku bambu sudah matang. Tinggal sajikan aja deh, Fems. Fans masyarakat suku Bajo nggak pernah repot mencari lauk pauk makanan loh. Tinggal melaut sebentar, dapet deh. Sekarang ikut mancing gurita aja yuk, Fems. Jenis umpan yang digunakan bisa dengan kail atau pocong-pocong. Kok serem banget sih namanya. Setelah umpan dipasang, harus sering-sering dilihat ya, Fems. Caranya kepala harus masuk ke dalam air untuk melihat gurita yang mendekat. Hore, dapet! Duh, pakai lepas segala lagi. Untung si ibu gesit banget. Guritanya nggak jadi lolos. Langsung yuk kita masak. Parut kelapa lalu sangrai hingga berubah warna kecoklatan. Tumbuk deh sampai halus. Rebus guritanya ya, Fems. Kemudian haluskan bumbu dari cabai rawit, tomat, bawang merah, bawang putih, lada, jahe, kunyit, dan santan kelapa. Ya, jangan lupa jeruk lemonnya, Fems. Angkat rebusan guritanya, potong-potong, lalu pisahkan kulit dari dagingnya agar tekstur gurita empuk. Selanjutnya tumis bumbu hingga harum. Masukkan bubuk kelapa dan santan, aduk-aduk hingga merata, masak hingga mendidih. Angkat deh. Ini dia masakan gurita ala suku Bajo, gurita gagape. Wah, beneran enak. Gak amis dan gak alot. Bumbunya juga pas. Diet bisa gagal nih kalau makan enak terus begini. Ahai. Sekarang kita bergeser ke Gorontalo, Fans. Kita masih ingin icip-icip kuliner ikan nih. Tapi makannya pakai binte biluhuta khas Gorontalo dengan sambal dabu-dabu. Kalau dilihat dari bentuknya, binte biluhuta mirip bubur Manado ya. Rasanya komplit, manis, asin, pedas, berpadu dengan pas, dan bikin keringetan deh nikmatnya. Oh iya, Gorontalo adalah daerah penghasil jagung terbesar di Indonesia. Jadi jangan heran kalau jagung menjadi bahan pangan utama di sini. Olahan jagung banyak jenisnya, Fems, termasuk binte buluhuta. Sebenarnya binte adalah sebutan bagi tanaman jagung di Gorontalo. Terkadang juga disebut milu. Sedangkan bilihuta bermakna siram. Jadi maksudnya olahan jagung yang disiram begitu. Nah, lauk pendamping yang paling pas adalah ikan asap dari ikan layang. Tapi biasa juga kok diganti dengan ikan lainnya tergantung dari selera. Bahan untuk membuat binte biluhuta terdiri dari kelapa parut, jeruk nipis, daun kemangi, jagung pulut, terong, tomat, daun bawang, cabai, garam, dan minyak kelapa. Agar mudah dipisahkan dari bulirnya, rebus jagung dengan air kapur selama 2 jam. Lalu campur parutan kelapa dengan daun kemangi dan garam. Tambahkan terong, minyak kelapa, cabai, dan tomat. Aduk-aduk dan jangan lupa beri perasan jeruk nipis, baru deh masukkan jagungnya. Kalau sudah matang, sajikan dengan ikan lajang asapnya. Yummy! Lagi main apa tuh, Fems? Seru banget sih. Main mebanga sama kayak main gundu. Bedanya, gundu diganti dengan kemiri. Nah, cara mainnya dalam satu kali permainan butuh 3 orang. Kemudian mereka akan pasang kemiri dengan jumlah yang disepakati pada garis. Untuk menentukan siapa yang dapat giliran pertama, kemiri dilempar terlebih dahulu. Baru deh permainan dimulai. Kira-kira siapa yang menang nih? Ayo semangat! Incir kemirinya ya, Fems. Jangan sampai lolos. Hore! Akhirnya keluar juga nih pemenangnya. Ia berhak memiliki kemiri yang dipertaruhkan. Lumayan, kalau banyak bisa dijual nih. Yang kalah harus dihukum dulu ya. Duduh, abis main mebanga jadi keringetan nih. Langsung aja kita ke sungai yuk, Fems. Kita main air, adem. Habis bermain, anak-anak Metkongga biasa melakukan metiu atau berendam di sungai. Sekalian bersih-bersih badan yang berkeringat tadi ya. Untuk urusan rambut tinggal keramas aja, Fems.
Tapi nggak usah bawa shampoo dari rumah, pakai aja shampoo alami dari kayu wilalo. Buat menghaluskan kulit, gunakan juga lulu tradisional dari beras hitam, jadi nggak pakai bahan kimia. Sungai juga jadi terjaga kelestariannya, keren kan? Selain dapat mengangkat sel-sel kulit mati, luluran juga bermanfaat untuk mencerahkan kulit. Gak heran ya, kalau kulit anak-anak suku Mekongga terlihat bersih dan sehat. Fams, suku Mekongga sangat menghargai alamnya. Mereka percaya kalau alam dirusak, maka bencana akan datang. Ih, serem ya. Untuk dibuat sampo, kayu wilalo dipukul-pukul sampai mengeluarkan busa. Baru deh basahi rambutnya dengan mencelupkan kepala ke dalam sungai yang disebut metio. Gosok-gosok rambut hingga kulit kepala ya, Fems. Selain ramah lingkungan, sampo dari kulit kayu wilalo juga ampuh banget menghilangkan ketombe dan mengatasi rambut rontok. Makanya lihat tuh, rambut anak-anak suku Mekongga kuat-kuat. Bahkan ada yang rambutnya sampai panjang banget tuh. Wow. Oh iya, anak-anak suku Mekongga juga menggunakan santan kelapa untuk keramas. Soalnya bisa membuat kulit kepala menjadi lembab dan harum. Sampo tradisional ini sama-sama bikin rambut indah kok. Hai! Wah, mau kemana sih? Ajak-ajak dong. Fems, kita mau jalan nih. Kita punya destinasi wisata yang menarik loh, Fems. Tunggu, sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Wih, cantik-cantik amat. Pantes aja mereka mau ada tampil dalam pertunjukan nih. Yuk ikutan nonton yuk. Sekalian kita belajar seni budaya Bali ya, Fems, khususnya tarian Sweta Bangkaja. Tarian ini adalah tarian penyambutan tamu agung yang datang berkunjung ke Buleleng. Fems, tari Sweta Bangkaja berkisah tentang kelompok bunga teratai putih yang hidup dalam kolam lumpur. Meski dikaitkan dengan serba kotor, bunga teratai menjadi simbol kecantikan yang tak mengenal tempat. Bisa tumbuh dimanapun, Fems. Bagi masyarakat Bali, teratai melambangkan kesucian, sehingga bunga teratai lebih dikenal dengan bunga tunjung. Sering digunakan saat upacara-upacara adat Bali. Perhiasan yang digunakan oleh para penari terbuat dari perak. Bentuknya cantik-cantik. Pembuatnya masih di sekitaran Buleleng kok. Gimana kalau kita mampir ke lokasi pengrajin perak di Desa Petandakan, Kabupaten Buleleng? Fems, dalam proses pembuatan perak, pengrajin masih menggunakan buah piling-piling sebagai perekat alaminya. Daya rekatnya memang tak sebaik lem pada umumnya, tapi justru menjadi khas dan daya tarik kerajinan perak dari Petandakan. Cara membuat lem dari buah piling-piling mudah banget. Tinggal ditumbuk aja, beres. Langsung bisa dijadikan perekat alami. Fems, kerajinan perak Bali di Buleleng memang sudah ada sejak lama. Karena bahan baku perak harganya sering turun naik, membuat banyak pengrajin yang beralih profesi. Jadi hanya beberapa saja yang tersisa, salah satunya Bli Putu Suda. Alat-alat yang digunakan masih tradisional, hasilnya nggak kalah bersaing dengan pengrajin perak modern. Modelnya unik dan tidak ketinggalan zaman. Bagus-bagus ya. Harga kerajinan perak bervariasi, Fems, mulai dari puluhan ribu sampai jutaan rupiah, tergantung besar kecil dan tingkat kesulitan saat pembuatannya juga. Oh iya, kerajinan perak dari Desa Petandakan digemari pula oleh wisatawan asing, khususnya yang datang dari Korea, Jepang, dan Belanda. Keren gak tuh? Bikin bangga deh. Waktunya jalan-jalan, Fems. Enaknya kemana ya? Mumpung lagi di Kabupaten Buleleng, kita singgah aja yuk ke pemandian air panas. Biar rileks dan refresh. Lokasinya ada di Desa Buleleng. Pengunjung selalu ramai di sini, baik warga lokal maupun wisatawan yang dari dalam dan luar negeri.
Fems, pemandian air panas Banjar memiliki 2 kolam yang berukuran, sedangkan kolam yang besar dibuat berikutnya agar pengunjung bisa berenang leluasa. Enaknya! Kandungan belerang pada air panasnya ampuh untuk mengatasi berbagai gangguan kulit Fems. Masyarakat yakin mandi di kolam bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Konon, kalau ada yang mengalami sakit tak kunjung sembuh setelah berobat ke dokter, keluarganya akan berdoa di pura yang terletak di bagian atas pemandian dan mereka akan memohon kesembuhan. Kemudian orang yang sakit langsung dibawa ke kolam untuk mandi di bawah pancuran air panas. Tingginya kurang lebih 3 meter. Nggak usah khawatir, panasnya ideal kok, sekitar 30-40 derajat Celcius. Mereka yakin setelah mandi penyakit akan segera hilang Fems. Mandi berendam di air panas memang asyik Fems, bikin rileks, suasananya juga asri. Datang bersama keluarga atau teman pastinya asyik banget. Yakin deh, pegel-pegel di badan langsung hilang dan bikin plong. Fems, udah 30 menit kita menemani kalian. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan mengenai keberagaman Indonesia. Tapi jangan lupa cintai Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai ragam Indonesia. Ahai!